Shalom, saya Febriana Dwi Kristanti dengan NIM 22S10149, kelas Religiusitas 6 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Sarjana Psikologi, Angkatan 2022. Pada video reaction hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari materi religiusitas hari ini, yang disampaikan oleh STP Kat Santo Fransiskus Asisi Semarang melalui video podcast di YouTube. Pendidikan agama yang menyembuhkan. Pada sesi pertama, yaitu sesi kesaksian narasumber yang menjadi anak broken home yang tidak diakui, tidak mendapat tanggung jawab, atau kasih sayang dari ayah kandung. Kemudian saat ibunya memiliki pasangan baru, ia juga mendapat perlakuan kasar dari ayah tirinya, sehingga membuat narasumber trauma. Narasumber mulai mengalami pemulihan ketika ia bertemu dengan seorang pemuka agama yang membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut narasumber, pemulihan bisa terjadi ketika kita berserah pada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Kemudian, dalam sesi yang kedua yaitu diskusi, yang berisi tentang bagaimana sih menjadi guru agama yang baik? Apakah harus bisa menyembuhkan? Pada sesi ini terdapat berbagai pendapat, seperti Kak Rifka, yang meyakini bahwa sebagai guru agama, ia harus dapat menjadi sosok penyembuh bagi siswanya. Misalnya, seperti membuat refleksi diri untuk membantu siswanya berdamai dengan masa lalunya dan menjadi pribadi yang bisa bangkit dari masa lalunya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Kak Yosua, bahwa guru yang baik adalah mereka yang dapat mengayomi murid selayaknya teman, sehingga murid dapat menyampaikan keluh kesahnya tanpa rasa takut. Namun, pendapat berbeda datang dari Kak Samuel, bahwa menjadi guru tidak boleh terlalu lengah atau baik. Menjadi guru harus bisa menjadi pribadi yang tegas dan disiplin supaya murid-muridnya tidak berperilaku seenaknya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu apakah pendidikan agama menurut keyakinanmu bisa menyembuhkan? Perkuat dengan kutipan ayat suci. Dalam ajaran agama saya, yaitu Kristen, pendidikan agama dapat membantu seseorang mengalami pemulihan atau penyembuhan. Karena sejatinya pendidikan agama merupakan ajaran yang berisi tentang pengenalan akan Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cinta kasih, pengampunan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengenal hal tersebut, maka kita akan mengerti apa itu janji-janji Tuhan, sehingga kita dapat mengalami pemulihan diri, seperti kita mampu menerima diri kita, mampu bangkit dari masa lalu, tidak mudah khawatir, karena kita yakin kalau Tuhan sendiri yang berjanji jika Ia tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Tuhan juga akan selalu memegang tangan kita untuk berjalan bersama Dia, seperti yang tertulis pada kitab Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dapat membantu seseorang dalam pemulihan atau penyembuhan ke dirinya sendiri. Jawaban ini didukung oleh kitab Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah firman Tuhan. Sekian dari saya. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.